Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama, begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Misal kasih nama anak tak mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang macalek? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon kak ceramah, halo, ada ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan, nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Tidak bisa ki telepon ustaz, ada cucuku lahir, saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki bu? Perempuan, Hafizah. Itu bu namanya, bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba beda, sebut nama tak. Sebut nama tak, saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman, 99% pasti muslim. Ya, bilang Abdurrahman, muslim. Bertus, hai, Toraja. Ambot Dale, tidak mungkin orang Jawa. Mana Ambot Dale orang Jawa? Kalau Margono, iya, Jokowi, Jawa itu. Kalau Ambot Dale, tidak mungkin. Orang Ambot Tuo, pasti Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok, ah? Kalau merokok kau setempelin kau. 10 menit, kau beli rokok dulu nak. Bagaimana ceritanya? Awas kau, memang jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu. Kalau kau kasar, dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang, pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari. Tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua tidak ada sholat. 1 tukang tipu, 1 pengedar narkoba, 1 kawin lari di bawah bandar dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal boga ye. Halal ndak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? 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 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini nih halal nih mai panggilnya cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Wat dimatoki bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungin nanti malaikat. Nah bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini? Nah mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa, nah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Bahasa Ogi nih. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya.
Tapi engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak basogi nih. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadang-kala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar. Nalapo lalu ke beca. Nah tak berat betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar, jadi lalu ke ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Tidak nih. Tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini. Tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita. Kan orang tua dulu apalagi orang Bugis. Mak baca doang. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi. Potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada uang tak potong sapi. Tidak kita doakan orang tua tak. Tidak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah panggil maki baca doa. Ada sokok, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang, pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini neku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati nih ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napojilak dek kasih tunu manu tidak ada. Maka baca doa itu bu, untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini, tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita baca-baca? Untuk apa? Tawana ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku, yang mana dulu ku makan. Iya toh? Mana dulu saya makan, telur kah dulu, pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Enggak. Lagi duduk-duduk. Di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hardatin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum. Bapak, siapa namanya? Abdul Latif bin Sofyan Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad SAW. Saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Sofyan Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Wakate mas kiringin surat Fatihah Nabi tak Muhammad SAW upacio ia ambokku Al-Fatihah. Bayangkan, suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat. Sampai Nabi di tujuan. Balik lagi. Sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah caplak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Dek na lembut nyawaku, tidak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur. Hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji, membaca basmalah. Napai bismillah na baca anaknya, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua, anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya,
doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak 2 dos. Sudah dikasih 1, nak bilang belum pi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kurang ya lesik di malam mopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu, misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000, lalu itu 10.000 saya makan bakso, lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya, meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji, cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Pu Imam. Kapan dia pakai itu Pu Imam dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Pu Imam, gila-gila sudah nih Pu Imam ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. 1 tadi doakan, 2 bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya, karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal nih orang tua tak, maka bersedekah atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti Pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki. Ini sudah mau Idul Kurban. Mau Idul Kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, tak karobangi tomatota, kurban untuk orang tua. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, sudah yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua amal sedekah jariah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah ini pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat di WhatsApp, kirim ke orang lain, kirim. Dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, 3 ini yang akan membantu kita dikubur. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, sedekah jariah.